الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. An Abil Minhal Sayyar ibn Salamah. Dari Abi Minhal namanya adalah Sayyar bin Salamah. Dia seorang tabi'in. Dari tabi'in itu orang yang ketemu siapa? Sahabat. Jadi Abi Minhal ini seorang tabi'in, yaitu orang yang bertemu dengan sahabat. Qala, dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Saya pernah bersama bapak saya menemui Abi Barzah al-Aslami. Abu Barzah al-Aslami adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam kondisi beriman. Jadi hadis ini diceritakan oleh Abi Minhal, seorang tabi'in, yang dia bertemu dengan Abu Barzah, seorang sahabat. Faqala lahu, maka bapak saya berkata kepadanya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu? Abu Minhal atau Abi Minhal, seorang tabi'in, bertanya kepada Abu Barzah, seorang sahabat. Dia bertanya karena di saat itu jamaah ada seorang pemimpin yang bernama Hajjaj ibn Yusuf, yang dia ini sukanya mengakhirkan sholat. Jadi Hajjaj ibn Yusuf, dia ini hobinya, senangnya mengakhirkan sholat. Bahkan mengharuskan hal itu. Siapa yang berani menentang, maka akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Siapa Hajjaj ibn Yusuf? Hajjaj ibn Yusuf adalah salah satu pemimpin atau gubernur dari Khalifah Umayyah. Kita tahu bahwasannya yang pertama kali adalah Muawiyah. Kemudian ketika Muawiyah meninggal diganti sama Yazid bin Muawiyah. Kemudian setelah Yazid bin Muawiyah diganti oleh Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Setelah itu diganti dengan Marwan ibn Hakam. Setelah itu diganti dengan Abdul Malik ibn Marwan. Nah, ketika khalifahnya Abdul Malik ibn Marwan ini jamaah, dia menunjuk Hajjaj ibn Yusuf sebagai gubernur. Dan ketika Hajjaj ibn Yusuf sebagai gubernur jamaah, ditunjuk sebagai gubernur, di antara kebiasaan buruknya adalah apa? Mengakhirkan sholat. Jadi Hajjaj ibn Yusuf ini di antara kebiasaan buruknya adalah mengakhirkan sholat. Sehingga Abu Minhal, dia bertanya kepada Abu Barzah, ini perbuatan Hajjaj bagaimana? Ini kan nggak benar. Dan dia pengen tahu bagaimana sih sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu jamaah, Abu Barzah menjawab, faqala, kana yusallil hajirah allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulailah Abu Barzah menjelaskan bagaimana salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana yusallil hajirah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat hajir. Hajir itu artinya salat duhur. Allati tad'unaha al-ula, yang kalian beri nama salat pertama. Zuhur diberi nama salat pertama, itu adalah salat siang yang pertama.
hina tadhadus syamsu, ketika matahari tergelincir. Pada pertemuan kita jelaskan jamaah bahwasannya ketika matahari pas di atas kita namanya apa? Istiwa. Ini waktu terlarang untuk sholat. Nanti tunggu kurang lebih 5 sampai 10 menit maka akan tergelincir. Ke arah mana? Ke arah barat. Disitulah waktu sholat duhur. Wa yusallil asra thumma yarju ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu naqiyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar dan salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah. Ingat jamaah ya, Madinah di zaman itu enggak seluas Madinah zaman sekarang. Jadi Madinah zaman itu tidak seluas Madinah zaman sekarang. Jadi ada salah seorang di antara kami ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pulang dari sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rumahnya di ujung kota Madinah, wasyamsu hayyah, sedangkan matahari masih hidup. Artinya matahari ini masih cerah, warnanya masih cerah, panasnya juga masih cerah. Intinya jamaah sama-sama menunjukkan bahwasannya Nabi itu sholat asarnya di awal waktu. Jadi ketika sholat duhur di awal waktu, baru tergelincir sebentar, beliau langsung sholat duhur, menunjukkan akan beliau sholat duhur di awal waktu, sholat asar pun di awal waktu. Buktinya salah seorang sahabat Nabi yang ikut sholat bersama Nabi, pulang di ujung kota Madinah, mataharinya masih apa? Masih cerah. Warnanya masih cerah, panasnya masih terasa. Menunjukkan duhurnya di awal waktu disegerakan, asarnya juga di awal waktu disegerakan. Wa nasitu ma qala fil maghrib. Kata Abu Minhal, saya lupa terkait waktu yang dijelaskan oleh Abu Barzah tentang sholat maghrib. Jadi kalau sholat maghribnya dia lupa, akhirnya dia nggak menjelaskan. Kemudian kata Abu Minhal, kata Abu Barzah, wa kana yastahibbu an yuakhkhira minal isya allati tad'unaha al-atamah. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang kalau seandainya sholat isya ini diakhirkan, yang kalian beri nama sholat atamah. Jadi di antara nama sholat isya itu sholat apa? Atamah. Kalau di antara nama sholat duhur adalah hajir. Hajir kalau enggak ula. Kalau di antara nama sholat isya adalah apa? Atamah. Wa kana yakrahun nauma qablaha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak senang tidur sebelum isya. Wal haditha ba'daha, dan ngobrol setelah isya. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadah hina ya'rifur rajulu jalisahu. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholat ghadah. Ghadah itu sinonim dari sholat subuh. Jadi di antara nama sholat subuh adalah sholat apa? Ghadah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholat ghadah, sholat subuh, hina ya'rifur rajulu jalisahu. Ketika salah seorang di antara kita mengenal siapa yang ada di sampingnya. Artinya ketika sholat subuh masih gelap, tapi orang yang di sampingnya sudah mulai apa? Dikenal. Jangan dikira atau jangan dibayangkan kondisi penerangan seperti zaman sekarang jamaah ya. Jadi masih sangat gelap, selesai sholat subuh itu baru mengenal orang-orang yang ada di sampingnya. Wa yaqra'u bisittin ilal mi'ah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salat subuh membaca surat yang jumlah ayatnya 60 sampai 100. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hadis yang diceritakan oleh sahabat Nabi Abu Barzah al-Aslami intinya adalah menjelaskan akan waktu-waktu sholat. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat duhur beliau lebih senang untuk diawalkan, kecuali kalau panasnya sangat terik. Untuk sholat asar beliau senang untuk diawalkan. Untuk sholat maghrib pun sama, senang untuk diawalkan. Untuk sholat isya maka sebenarnya beliau senang untuk diapakan? Diakhirkan. Hanya saja tetap melihat kondisi jamaah. Untuk sholat subuh maka beliau senang diawalkan. Beliau sholat dalam kondisi gelap, kemudian selesai sholat pun masih dalam kondisi gelap, hanya saja seseorang sudah mulai mengenal
orang yang duduk di sampingnya. Jadi semua sholat itu disunahkan untuk disegerakan kecuali sholat apa? Isya. Ini poin yang pertama dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, dari hadis ini kita tahu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak senang atau benci berbicara, tidur sebelum sholat isya. Kenapa jamaah? Karena tidur sholat isya itu bisa menjadikan seseorang lupa sholat isya atau menjadikan seseorang terlambat dari sholat isya. Jadi contohnya habis maghrib dia tidur, tahu-tahu bangunnya jam 1 jamaah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak senang kalau ada orang yang tidur sebelum sholat isya. Kata Ibnu Hajar, dimakruhkannya tidur sebelum sholat isya ini jamaah, hilang kemakruhannya kalau seandainya dia butuh untuk tidur sebelum sholat isya. Contohnya dia dalam kondisi lelah sekali, kemudian dia butuh untuk istirahat sebentar, maka boleh dia tidur sebelum sholat isya dengan 2 syarat. Yang pertama, ada orang yang siap membangunkannya. Jadi mungkin sebelum tidur dia bilang sama keluarganya, nanti tolong kalau sudah azan isya saya dibangunkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia tahu bahwasannya kebiasaannya itu bisa bangun ketika azan isya. Jadi dimakruhkan tidur sebelum isya, ini kemakruhannya bisa hilang. Satu, jikalau dia butuh. Yang kedua, jikalau ada yang siap membangunkan untuk dia sholat isya. Dan di antara yang dimakruhkan adalah ngobrol setelah sholat isya. Jadi di antara hal yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ngobrol setelah sholat isya. Kata Ibnu Daqiq, makruhnya ngobrol setelah isya ini dikecualikan kalau seandainya ngobrolnya adalah dalam masalah agama. Kalau seandainya ngobrolnya untuk maslahat agama atau untuk maslahat dunia. Jadi ngobrol yang dibenci setelah sholat isya itu adalah ngobrol yang tidak ada apanya? Manfaatnya. Tapi kalau seandainya ngobrol untuk manfaat agama, artinya dia belajar dan seterusnya, maka boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah setelah sholat isya, kadang beliau ngobrol dengan para sahabatnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya beliau membawakan babus samari bil ilmi. Bab bergadang untuk belajar ilmu agama. Jadi ngobrol setelah sholat isya ini dibolehkan kalau seandainya ada manfaatnya, baik manfaat yang bersifat atau manfaat berkaitan dengan agama maupun manfaat berkaitan dengan apa? Dunia. Jadi yang nggak boleh adalah kalau tidak ada apanya? Manfaatnya. Poin yang ketiga adalah di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya di antara sunnah Nabi adalah memperpanjang sholat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membacanya surat yang jumlah ayatnya berapa? 60 sampai 100. Makanya Ibnu Qayyim menukil ijma kesepakatan para ulama bahwasanya yang dibaca di sholat subuh itu adalah tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu dari An-Naba sampai Qaf. Dari surat An-Naba sampai Qaf. Semuanya Ustaz dibaca? Enggak. Pilih salah satu. Bisa An-Naba, bisa Al-Mursalat, bisa Al-Insan, dan seterusnya. Sampai surat Qaf, itu yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh. Surat An-Naba berapa ayat jamaah? Berdua. Iya. Wallahu a'lam. Intinya yang beliau baca adalah dari surat An-Naba sampai surat apa? Qaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.